wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dengan channel ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang misteri doa. Doa merupakan kunci kebutuhan dan geriginya adalah makanan-makanan yang halal. Jika makanan yang masuk ke dalam perut itu haram, maka doa akan menabrak hijab, tak bisa menembus kepada yang Maha mengabulkan doa. Doa Yahya bin Mu'adz kepada Allah adalah demikian. Wahai Allah, bagaimanakah aku akan berdoa kepadamu, sedangkan aku adalah orang yang durhaka? Tetapi bagaimana aku tidak berdoa kepadamu, sedangkan engkau Maha Pemberi? Abdul Qasim berkata, doa adalah kunci kebutuhan, penghibur orang-orang miskin, pelindung bagi orang-orang yang terjepit, dan obat hati bagi orang yang dikejar kebutuhan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyana. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan bersuara lembut. Al-Isra ayat 55. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Al-Mu'minun ayat 60. Orang yang suka berdoa berarti menyadari sebagai hamba yang lemah dan mengakui Allah Maha Pemberi. Sedangkan orang yang enggan berdoa, dia adalah sebagai hamba yang sombong. Seakan-akan ia tidak butuh lagi kepada Allah. Pada segala sesuatu menjadi kebutuhan Allah yang akan memenuhinya. Karena itu Allah sangat mencela orang yang tidak mau berdoa. Wayakpiduna aidihim, dan mereka menggenggamkan tangannya. Tobat ayat 67. Menggenggamkan tangan dalam ayat tersebut maksudnya ialah mereka enggan berdoa kepada Allah. Sahal bin Abdullah berkata, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, lalu berfirman, berdoalah kepadaku. Jika kamu tidak mau, lihatlah kepadaku. Jika tidak mau, dengarkanlah aku. Jika tidak mau, berdoalah di pintuku. Kata Sahal lagi. Doa yang paling mudah dikabulkan adalah doa ketika seorang berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Doa yang berada dalam waktu kebutuhan adalah jika seorang sedang terjepit dan doanya semata-mata untuk kebutuhan saat itu. Sohibul Hikayat, suatu hari seorang wanita dalam keadaan bersedih menemui Al-Juraid. Wanita itu kehilangan anak. Ia sangat terpukul. Wahai Syekh, doakanlah kepada Allah putraku yang telah hilang agar bisa kembali, ujar wanita itu. Al-Juraid menanggapinya dengan tanpa memberikan reaksi. Ia berkata datar, pulanglah dan bersabarlah. Wanita tersebut merasa tidak puas karena hanya mendengarkan jawaban seperti itu. Ia pun pulang dan mencoba untuk bersabar. Namun tak lama lagi kembali menemui Juraid seperti sebelumnya. Al-Juraid menyarankan bahwa sama yang demikian. Wanita itu pulang, pergi dan menemui Al-Juraid tetapi selalu mendapatkan saran yang serupa. Bersabarlah, ujar Juraid dengan kesekian kalinya. Wahai saya, sesungguhnya kesabaranku telah habis. Engkau menyuruhku bersabar, tetapi anakku belum kembali ke rumah, ujar wanita itu menumpahkan kekecewaannya. Apakah engkau telah merasakan benar-benar pada puncak kebutuhanmu terhadap Allah? Ya, demikianlah. Kalau begitu, pulanglah. Anakku sudah pulang ke rumah, ujar Al-Juraid. Wanita itu sejenak meragukan kata-kata Al-Juraid. Namun ia menepisnya. Ia mencoba percaya kepada seorang yang dianggap sufi itu. Ia pulang dan ternyata kata-kata Al-Juraid benar. Anak yang dirisaukan telah pulang ke rumah. Wanita itu kembali menemui Al-Juraid dan mengucapkan terima kasih. Wahai Syekh, engkau bisa tahu dari mana jika anakku telah kembali?
Al-Juraid tersenyum dan berkata datar, "Bukanlah Allah telah berfirman, siapa yang telah memperkenalkan doa orang-orang yang dalam kesulitan jika berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan." Surat An-Naml ayat 62. Namun dalam menghadapi kesulitan atau kejepitan, sebagai ulama mendapat lebih utama diam daripada dan ridho, sebagaimana Al-Junaid di atas. Namun sebagian yang lain menganggap lebih utama untuk memohon berdoa. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa diam terhadap keputusan Allah lebih sempurna dan ridho terhadap sesuatu yang sudah terjadi dianggap lebih utama, sebagaimana pandangan Muhammad Al-Wasiti, memilih diam terhadap ketentuan Allah di zaman ajali lebih baik bagimu daripada menentang waktu. Didasarkan pula pada sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, barang siapa yang lebih sibuk berzikir kepadaku daripada berdoa, maka aku pasti memberikan kepadanya yang lebih baik utama ketimbang yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Sedangkan pendapat kedua adalah mengutamakan bahwa doa-doa ialah ibadah, sebagaimana sabda Rasul, doa adalah otak ibadah, melakukan ibadah lebih utama daripada meninggalkannya. Berdoalah kepada Allah, hak Allah harus dipenuhi. Jika doa belum dikabulkan dan belum tercapai apa yang diinginkan, maka seorang tersebut dianggap melaksanakan hak Allah. Sebab hakikat doa adalah ungkapan seorang merasa butuh kepada Allah. Hal ini sesuai dengan kenyataan Abu Hazim Al-Araj bahwa berdoa lebih berat bagiku daripada tidak dikabulkannya suatu doa. Ashabul Hikayat dari Anas bin Malik bahwa tersebutlah seorang pedagang yang mondar-mandir dari Syam ke Madinah dan sebaliknya. Pria ini tidak suka bergabung dengan khalifah rombongan pedagang lainnya. Ia suka menyendiri karena menyerahkan nasib dirinya dan barang dagangannya kepada Allah. Karena itu, dalam menempuh perjalanan dari dua kota itu ia selalu sendirian. Suatu ketika di tengah perjalanan dia dihadang oleh kawan perampok. Ia diminta paksa untuk menyerahkan dagangannya. Pedagang itu menyerahkan dagangannya. Namun para perampok masih kurang puas. "Tidak cukup hanya barang-barang ini untuk kami," ujar mereka. "Kalian minta apa lagi?" tanya pria itu. "Aku menginginkan dirimu." Sejenak pedagang tersebut berpikir lalu berkata, "Bolehlah, tetapi izin aku berwudu dan melaksanakan sholat, lalu berdoa kepada Tuhanku." "Silahkan," ujar perampok. Pedagang tersebut kemudian berwudu, salat sunat 4 rakaat, dan berdoa kepada Allah yang demikian. "Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, wahai Allah yang mempunyai arsy yang mulia, wahai Allah yang menampakkan makhluk, wahai Allah yang mengembalikan, wahai Allah yang Maha melaksanakan apa yang dikehendaki, wahai Allah yang Maha memenuhi sudut-sudut arsy-Mu. Aku mohon kepadamu dengan kekuasaan-Mu yang menguasai makhluk dan dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Wahai Tuhan yang Maha Penolong, tolonglah aku." Baru saja ia selesai mengucapkan doa, tiba-tiba dari arah yang tidak diketahui datanglah seorang laki-laki dengan pedang terhunus, berkilat-kilat kena cahaya matahari. Melihat kedatangan seorang dengan menunggang kuda, perampok itu pun menyongsongkannya dengan berkelahi, namun lelaki itu berhasil melumpuhkannya.
Lelaki asing tersebut mendatangi pedagang dan menyodorkan pedangnya. Bunuhlah para perampok itu. Pedagang jawab, siapakah engkau? Aku belum pernah mengenalmu sebelumnya. Bunuhlah, aku tidak bisa membunuh makhluk hidup. Tolak pedagang itu. Siapakah engkau? Sesungguhnya aku adalah malaikat yang turun dari langit ketiga. Ketika engkau berdoa pada doa pertama, aku mendengar suara menggerincing di pintu-pintu langit sehingga menjadi terbuka. Aku melihat percikan cahaya seperti kembang api. Pada doamu yang ketiga, turunlah malaikat Jibril menemui kami seraya berkata, siapakah yang bersedia menolong hamba yang menerima yang meminta pertolongan itu? Lalu aku memohon kepada Tuhan agar mengizinkan untuk menolongmu. Ketahuilah bahwa hamba Allah, barang siapa yang berdoa seperti doamu dikala mendapat kesulitan, bencana, penderitaan, kesedihan, maka Allah akan melepaskan dari kesulitan itu. Allah Maha menolongnya. Pedagang itu kemudian melanjutkan perjalanan dengan membawa barang dagangannya ke kota Syam. Di kota itu dagangannya laris dan ia mendapat keuntungan yang cukup besar. Ketika kembali ke Madinah, ia menghadap ke Rasulullah dan menceritakan pengalaman serta doanya yang makbul. Rasulullah SAW berkata, sungguhnya Allah telah mengajarkan nama-nama yang baik kepadamu, yang jika berdoa dengan menyebutkan nama itu, maka Allah akan kabulkan doamu. Jika diminta permohonan dengan menyebutkan nama itu, pasti akan memberikan pertolongan bagimu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.